Halo semuanya, Shalom. Kita hari ini membahas dari Amsal 18 ayat 15 sampai 24. Mari kita dengarkan Alkitab suara terlebih dahulu. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Hadiah memberi keluasan kepada orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Pembicara pertama dalam suatu pertikaian nampaknya benar. Lalu datanglah orang lain dan menyelidiki perkaranya. Undian mengakhiri pertengkaran dan menyelesaikan persoalan antara orang-orang berkuasa. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya, ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa mendapat istri mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenal Tuhan. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Yeye senang di ayat 15 ya. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Dia bilang di sini menuntut loh. Menuntut itu seperti kalau kita punya anak ya, kita menuntut anak kita tuh belajar yang benar. Bangun pagi nggak usah dikasih tahu, bersihin kamar, itu tuntutan. Jadi di sini dia bilang tuh menuntut, bukan cuman asal ada, bukan cuman ada seliweran dan kalau ada ya ada, tapi dituntut. Tuntut tuh bener-bener kita sendiri mesti bisa sort it out. Kita sendiri yang mau bahwa oh ini gua nggak mau denger, oh yang ini gua pengetahuan, gua mau denger. Dan waktu kita dikasih pengetahuan, kita punya hati seorang murid. Jadi kita mau denger, mau listen ya. Yeye kerja di tempat kerjaan Yeye ini baru setahun paling. Dan ada temen Yeye nih, Yeye sih nggak bilang temen ya, cuman workaholic. Ini kerja udah 8 tahun. Satu kali dia kerja, kita kerja bareng satu kali karena Yeye sering dipindah. Yeye lagi kerja, tiba-tiba dia ngomong sama Yeye begini. Semali dia bilang, tadi Lili ada cerita. Yeye udah langsung, Yeye nggak mau tahu cerita dia apa. Yeye cuma langsung nanya gini, dia cerita sama lo? Yeye bilang, enggak, gue denger dari meja sebelah. Nah kayak gitu. Padahal itu cerita bukan dia, itu orang nggak cerita sama dia, tapi dia duduk meja lain aja, dia mau dengerin. Terus dia cerita langsung sama Yeye tanpa Yeye tanya. Padahal Yeye nggak, terus terang Yeye nggak interesting. Dia bilang Lili cerita anaknya kerja di salah satu accountant, tapi dia kerjanya dealingnya sama government, punya tax. Jadi anaknya itu bisa transfer uang dari satu account ke account lain di government, sekali transfer bisa 92M. Hebat ya Smiley, kalau dia salah transfer gimana katanya gitu. Aduh dalam hati Yeye langsung bilang sama dia, Mariana, can you do me a favor? Yeye bilang, ya apa Smiley? Dia bilang, can you please jangan kasih tahu gue cerita begituan, gue nggak mau denger. Gue juga nggak perlu dengar, gue juga nggak perlu tahu. Ogut bilang, gue juga nggak mau dengar. Kalau lu ceritain tentang keluarga lu, anak lu gimana, cucu lu gimana, gue mungkin mau dengar. Kalau cerita beginian gue nggak ada waktu, gue busy, gue datang ke sini mau kerja. Jadi gue nggak mau dengerin cerita-cerita yang lain yang nggak perlu. Nah, jadi group of Yeye punya temen itu sedikit. Dia tetap berteman sama Yeye, tetap punya banyak teman gitu loh. Tapi untuk cerita mereka tahu, mereka nggak bakal cerita sama Yeye. Mereka juga nggak mau nanya sama Yeye. Kalau temennya ada yang nggak masuk 2-3 hari, banyak orang yang nyamperin Yeye langsung nanya, Smiley, what's happened with Brianna? Yeye bilang, lebih baik lu tanya Brianna nanti kalau dia datang. Yeye langsung ngomong gitu. Yeye langsung ngomong tegas. Jadi nggak mau Yeye nanya, dan Yeye juga nggak mau dengar untuk sesuatu yang nggak perlu. Dan itu tuh sangat penting buat kita. Jadi kita sendiri membangun diri kita untuk sesuatu yang baik. Karena memang Tuhan ngajarin kita begitu. Tuhan kasih kita kuping bukan untuk dengerin gosip. Bukan untuk dengerin cerita yang gak perlu punya. Tapi untuk selalu dengerin apa yang baik tentang kehidupan ini. Tentang kasih Tuhan dan sebagainya.
ayat 20 dan ayat 21. Ini memang tentang mulut. Kita udah sering bahas instruktur. Ya. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Yeye itu orangnya straightforward, tapi Yeye juga harus jaga mulut Yeye. Dan karena Yeye itu selalu jaga mulut Yeye yakin tuh manajer-manajer yang tingkat tinggi ya di tempat kerjaan Yeye itu tahu Yeye tuh juga nggak suka ngomong sembarangan. Kerja itu kalau kita sering ngomong sembarangan ya, sering gosip apa segala, itu pasti nyampe, beneran nyampe. Jadi kita tuh harus hati-hati dengan mulut yang kita ngomong. Ada satu kali kerjaan di tempat Yeye nih, Yeye kan sering keliling. Satu kali Yeye kali ini dipindahin ke bagian pre-ticket dan ini saat nih winter. Jadi kalau winter itu barang-barang kita jualan baju ya, tebel-tebel, panjang-panjang dan susah sekali kerjanya. Numbernya sedikit tapi kerjanya berat. Satu kali ada satu orang datang, kita dikirim beberapa orang untuk bantuin kita karena kita udah mau jualan waktu itu, mau jualan baju winter. Nah ini orang lihat satu palet yang baru dikirim sama dikirim satu orang, terus dia lihat ini gampang kerjaan sabun dari Italia, kecil gitu loh. Sedangkan kita semua lagi sibuk kerjain baju winter. Jadi dia tanya sama Yeye, Catherine, dia bilang, ini paletnya gue boleh kerjain nggak? Boleh, Yeye bilang. Mana sini PO-nya gue lihat, Yeye bilang. Yeye lihat PO-nya, ternyata ditulis di situ 2 palet. Yeye bilang ini baru 1 palet. Kalau ada 1 palet lagi, lu boleh kerjain. Tapi kalau nggak ada 1 palet lagi, lu nggak boleh kerjain. Karena ini palet mesti komplit. Ada di sini, baru lu bisa kerjain. Terus ternyata dia nggak lama, dia lihat-lihat barangnya susah yang lain. Baju winter, selimut, blanket itu berat kerjaannya. Terus dia datang lagi sama Yeye. Balik lagi, semali gue kerjain yang ini ya. Jadi Yeye rada kesel, tapi tetap dalam hatinya masa lu nggak ngerti sih. Terus tapi Yeye diem aja. Terus Yeye mikir gini, aduh ini orang ya. Jadi dia bilang gini sama dia, Nadira, ini kerjaan belum beres, mesti nunggu 1 palet lagi. Lu jangan nyari kerjaan tuh yang gampang. Dia bilang, lu kesini itu untuk bantuin kita orang. Cari kerjaan apa aja, itu kerjaan tuh banyak banget berpalet-palet. Pilih salah satu karena tugas lu tuh, dia nggak bilang tugas, dia bilang karena lu tuh kesini buat bantuin kita orang. Jadi don't just looking for the easy work. Any work available, you do it. Itu nggak tahu, ternyata ada manajer ya di sana, manajer gede lagi, Jonathan, yang dari UK. Ada di situ dengar. Nah itu anak akhirnya nggak tahu gimana, Yeye kerja kan, tetap rupanya dia nangis karena Yeye denger Yeye ngomong begitu, atau nggak tahu karena apa. Jadi dia lapor ke tim leader Yeye. Jadi tim leader Yeye ini ngelaporin Yeye. Tapi untung Tuhan itu baik ya. Jadi pas Jonathan tuh rupanya Yeye juga sebenarnya nggak tahu Jonathan ada. Pas Yeye abis ngomong, Yeye berbalik. Pas Yeye mau balik kerja lagi, Yeye lihat Jonathan ternyata ada di situ, nggak jauh dari Yeye, 2-3 meter, dan dia pegang dia punya phone lagi texting. Jadi dia mungkin dengar. Jadi Jonathan yang bilang, kan kalau anak nangis itu udah pasti mesti masuk ke kantor. Karena kalau cuman drama biasa nggak diladenin, kalau nangis mungkin mesti masuk ke kantor ditanya supaya nggak banyak urusan. Tapi Jonathan tuh defense Yeye, jadi dia bilang sama tim leader Yeye, gue ada di situ, gue dengar Smiley ngomong apa. Jonathan kenal dia udah lama. Smiley nggak salah, dia bilang ini palet lu nggak boleh kerjain sampai palet yang satunya lagi komplit. Lu kerjain yang lain yang lain yang ada, jangan cuman kerja easy work. Tapi selain itu Yeye juga yakin sih, karena Yeye selama ini nggak pernah untuk sesuatu yang karena mulut Yeye asal ngomong, mulut Yeye ngomelin orang sembarangan tanpa ada sesuatu yang perlu. Jadi benar-benar hidup dan mati kita itu dikuasai lidah. Kita akan memakan buahnya kita sendiri. Di sini tuh ada pepatah, what goes around comes around. Jadi baiklah, terutama kita sebagai orang-orang yang anak Tuhan ya, baiklah kita nunjukin
dari mulut kita, terus juga dari telinga kita, terus juga dari hati kita, bahwa kita tuh selalu menuntut kebijaksanaan dan berbicara dengan sesuatu yang bijak. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin ya.